anak-anak sama nenek-nenek. Jadi memang saya ini rupanya spesialis anak-anak dan nenek-nenek. Ustaz, tolong datang ke rumah saya Pak Ustaz. Kenapa? Mertua saya Pak Ustaz naik darah tingginya. Pas koma itu menyebut Ustaz, Ustaz Somad, Ustaz Somad. Datang saya bacakan doa. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang beberapa yang saya datangi itu 2 gendang. Kalau tak sehat mati. Kenapa lah orang itu selalu ingat sama saya? Karena sebelum tidur didengarnya ceramah saya. Itu yang buat orang tidur. Sebelum dia tidur dihidupkannya agak-agak 5 menit saya ceramah, dia pun tidur. Besok pagi terbangun ceramah juga lagi saya. Sedekah cerdas ke Az-Zahra untuk pembangunan masjid atau belikan Al-Quran? Belikan Al-Quran sudah banyak. Quran banyak di situ di perpustakaan, tak terbaca-baca. Masjid itu duitnya udah cukup. Itu belum selesai karena payah cari tukang. Duitnya ada. Jadi kalau kami mau ngasih Pak Ustadz untuk kelas di sini samping ini. Nanti kelas ini 4 lantai, letter U. Bangunkan untuk kelas. Tanya Ustazah Neti rekening 4 lantai, 1 lantainya 7, 1 lantainya 5, 10, 15, 20 lantai, 20 kelas, 20 lantai tembus kan, 20 kelas di samping. Doakan supaya selesai kelas. Mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Anak-anak belajar sekolah pagi, petang, siang, malam. Salah satu jamaah majelis ta'lim Az-Zahra saat ini dalam ikhtiar untuk sembuh. Qadarullah beliau mengalami kecelakaan pulang dari Tahsin pada hari Senin 26 Agustus yang lalu. Masih ada sehat apa sakit. Mudah-mudahan ibu sehat. Allah memberi sakit itu 2, 3. Pertama menghapuskan dosa, kedua mengangkat derajat, yang ketiga Allah ingin beramal dengan amal sabar. Amal sabar itu tak ada batasnya pahalanya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar balasannya unlimited. Jadi kalau kita sakit 3, menghapus dosa, mengangkat derajat, dapat pahala bighairi hisab. Mudah-mudahan ibu tetap istiqomah ngaji, panjang umur, sehat badan. Kenapa kawan saya itu Pak Ustaz tak ngaji, tak sholat, badannya sehat-sehat aja? Itu namanya azab. Itu namanya istidraj. Kalau badan sehat tak sembahyang, istidraj. Duit banyak tak bersedekah, istidraj. Azab yang tertunda. Allah kalau sayang sama kita, ada dosa kita sedikit langsung dihapuskan, supaya waktu kita mati tak ada dosa lagi, sehingga kita tak singgah di neraka. Makanya kita selalu husnuz. Apalah aku nih, sikit-sikit sakit. Sejak ikut pengajian Ustaz Somad ini sakit. Dulu waktu tak pengajian, waktu rambutku mencemak lampir, waktu bajuku masih you can see, sehat-sehat aja aku. Sekarang pas ngaji hilang selop, datang kedua hilang helm, datang ketiga hilang lagi. Bagaimana cara menghadapi masalah? Tapi kita harus, hidup ini memang banyak masalah. Kalau banyak cucian itu namanya laundry. Yang namanya hidup ini, siapalah yang tak punya masalah hidup ini? Kita harus mengakui kesalahan yang tidak kita buat. Oh, tak mau saya. Saya kalau dituduh melakukan kesalahan, tak mau. Jangan mengakui kesalahan yang tidak kita lakukan. Fitnah itu.
Wallahi, tallahi, billahi, aku bersumpah demi Allah, aku tidak melakukan. Berani berkata tidak. Tapi kalau melakukan, gentleman untuk mengakui dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah boleh kita menyalahkan takdir hidup? Siapa yang menetapkan takdir? Menyalahkan takdir berarti menyalahkan, berani menyalahkan Allah. Malam yasbir bi balai, siapa yang tak sabar dengan balaku, walam yarda bi qada'i, siapa yang tidak ridha dengan takdirku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Berani mencari Tuhan selain Allah, tak boleh. Makanya iman kita ada 6. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi, takdir baik dan takdir buruk. Saya maunya Pak Ustadz laki saya itu putih, ganteng, pirang, matanya biru. Tiba-tiba dapat saya hitam Pak Ustadz. Menurut ilmu Allah itulah yang baik. Karena kalau dapat ibu putih, pusing kepala ibu kalau dia tak pulang. Tapi pas lagi ibu hitam, belum cukup umur berarti gatal. Sambal belacan cocoknya. Almarhumah mak saya nih tanyanya adik saya, kau mau sekolah atau begini? Kata adik saya, aku mau sekolah. Sekolah. Kau mau sekolah atau begini? Aku sekolah mak. Sekolah. Aku mau ke Mesir, habis itu ke Maroko. Adik kau bini dulu, karena kau belum selesai kuliah. Adik nikah. Maka anak dia sekarang udah kelas 3 aliyah, tahun depan tamat. Karena lebih dulu. Mana yang lebih cepat, tak usah tunggu-tunggu lagi. Karena kalau ditunggu-tunggu buat dosa dan maksiat, ibu ikut menanggungnya. Tunggulah Pak Ustaz, anak saya nikah nunggu punya kepribadian, rumah pribadi, mobil pribadi. Siapa menanggung dosanya? Ibu menanggung dosanya. Saya Sami ini asal mau dia nikah, saya nikahkan. Nah, lama-lama banyak calonnya. Misal jumpa anak kawan di booking orang, misal jumpa di booking, bingung pula saya ngundinya nanti yang mana. Sementara dalam Al-Quran, apakah orang yang tergolong mati syahid seperti orang mati tenggelam, mati menuntut ilmu, jika tidak mendirikan sholat, apakah dapat pahala sebagai syahid Pak Ustaz? As-salatu imaduddin, sholat tiang agama. Maka kalau orang tidak sholat, atapnya jatuh, kipasnya jatuh, amal jatuh semua kalau tak sholat. Syahidnya pun jatuh. Kunci awal pertama adalah sholat. Bagaimana amal baik seseorang, apakah dihitung jika dia tidak sholat? Sementara dalam Al-Quran disebutkan amalan dihitung walaupun sebesar biji sawi. Tapi saya dengar juga kunci amal diterima adalah sholat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Itu bagi yang cukup syarat. Adapun orang kafir, maka tak ditengok lagi amalnya, langsung masuk neraka jahanam. Wa qadimna ila ma amilu min amalin, kami tunjukkan amal-amal dia semua sebesar biji sawi, lalu dijadikan Allah habaan mansura, macam debu yang dihembus angin. Orang yang tak sholat tak dihitung. Maka jadi cuma Pak Ustaz, langsung masuk neraka jahanam. Jangan sampai laki tak sembahyang, jangan sampai anak tak sembahyang. Kunci adalah sholat. Pernah ibu mendengar siapa yang suaminya tak sholat langsung pisah? Pernah dengar? Mazhab Hambali. Kalau ada ustadz berceramah, siapa yang suaminya tidak sholat
maka otomatis dia sudah pisah dengan suaminya, tidak boleh satu tempat tidur, tidak boleh lagi serumah. Itu mazhab Hambali. Karena dalam mazhab Hambali orang yang tidak sholat maka dia kafir. Orang yang kafir otomatis dia tak boleh serumah lagi. Kalau ada ustaz yang berceramah begitu, itu mazhab Hambali. Untungnya kita mazhab agak lapang sedikit. Mazhab Syafi'i tak sampai kafir, fasik. Kalau dia tak sembahyang karena malas, fasik. Tapi kalau dia tak sembahyang karena ingkar, mengejek Islam, kafir. Ibu tak boleh lagi semua masuk. Ya, babi hutan. Kita tak semua. Ibu kalau mau mencari menantu yang sholat, baik menantu jantan maupun menantu betina, baik menantu laki-laki maupun menantu perempuan, menantu yang sholat. Doakan supaya santi-santi penghafal Quran yang baik-baik, yang solihah, yang bisa baca kitab, yang tak tinggal tahajud, zikir, suaminya yang bisa menjaga hafalannya, sampai dapat laki Fir'aun. Nauzubillah. Sebelum bapaknya menerima calon suaminya, saya mesti ikut fit and proper test. Saya tengok dulu, kau mau jadi lakinya, sembahyang kau, tes baca iftitah, tes baca al-fatihah. Siapa nama kau? Nama saya Kausar Pak Ustaz. Baca apa ina? Inna a'tainakal kautsar. Nama kau siapa? Nasrullah apa? Baca saja. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kau mau nikah juga? Ya, sama nama kau? Imran Pak. Baca Ali Imran. Panjang tuh Pak Ustaz. Saya memang nama Ali Imran Pak Ustaz, tapi sehari-hari dipanggil Kulhu. Nah, baca Kulhu Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kau lulus. Karena kau menyebut namaku. Jangan kalian bocorkan soal ini. Kertas terakhir. Saya pernah mendengar dalam kajian Ustadz bahwa minjam ke bank riba. Apakah semua bank Ustadz? Semua bank konvensional riba. Bagaimana supaya tak riba? Bank syariah. Ustazah-ustazah yang mengambil rumah kredit di sini, yang mengajar di Az-Zahra, wajib bank syariah. Dan bagaimana jika minjam ke bank syariah yang saya dengar dengan cara akadnya dibolehkan, apakah benar? Bank syariah sudah keluar Dewan Penasehat Syariah DPS, Dewan Pengawas Syariah, dan dia punya fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional. Pakailah BSI, Bank Syariah Indonesia, Bank Riau Kepri Syariah. Bank Riau Kepri itu sudah syariah, alhamdulillah. Bagaimana jalan lain? Kita butuh modal usaha melalui bank syariah. Ustaz pernah minjam ke bank? Enggak. Jadi Ustaz dulu waktu mau beli mobil, beli motor pakai apa? Pinjaman, enggak, okay. Dulu pinjaman tanpa bunga, namanya Amak Bank. Amak, maknya beli mak. Kau ini dari kecil menyusahkan sampai tua. Jualnya lah gelang, terbuka gelang, habis itu ganti balik. Bank. Agama kita melarang suap, sogok menyogok. Dalam penerimaan pegawai TNI, Polri, walaupun lulus tetap diminta uang sebagai tanda terima kasih. Apakah itu suap namanya Pak Ustadz? Bagaimana jalan keluarnya? Hai bapak-bapak Badan Kepegawaian Negara BKN, hai bapak-bapak ASN, hai bapak-bapak TNI Polri, jangan kalian main sogok suap. Kalian kasih ke anak bini neraka jahanam.
Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka. Duit sogok dikasih makan ke anak, ke bini, berdoa mereka malam, doanya tak diterima Allah. Mat'amuhu haram, makanannya haram. Malbasuhu, mashrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Anna yustajabulah, tak mungkin doanya dikabulkan Allah. Anak bini kalian memasak nasi rice cooker semangkok, berubah menjadi setetes darah, disemburkan jantung naik ke otak, otaknya jadi hitam. Nasiyatin kazibatin khotiah, hitam otaknya. Kenapa? Gara-gara makan. Jangan sampai kasih anak bini makan haram. Mak, aku ikut tes PNS, mak. Ikut kau tes PNS, jangan menyogok. Aku tak mau kau makan haram, kata mak saya. Ini tak ada nyogok, tapi kawanku ngajak jumpai rektor. Jangan. Nanti kau jumpai rektor tuh lulus kau, padahal ada orang lain yang lebih layak. Kau zalim. Tak senang hidup kau di dunia. Mak saya kunci, jujur. Kalau memang rezeki kau di UIN itu, lulus kau. Kalau tak lulus kau di UIN itu, di tempat lain rezeki kau. Allah menjamin rezeki kau. Tauhidnya, dia tak profesor, dia tak doktor, dia tak ustazah, dia tak hafal Quran, tapi tauhidnya bersih. Ikut saya tes, bersih, tak ada pakai backing, tak ada, lulus. Doa dia tiap malam berdoa, lulus. Meninggal dia, keluar saja dari PNS. Meninggal dia bulan Maret, tanggal 18, bulan Juni saya keluar. Baru saya paham, rupanya aku PNS ini doa dia. Meninggal dia, keluar saya dari PNS. Rezeki tak berpintu, itu dulu nasihat dia. Rezeki tak berpintu, ditutup orang pintu PNS, dibuka aja pintu yang lain. Keluar saya dari PNS, tak mati saya. Ini kurus ini bukan karena keluar dari PNS. Ustaz itu sejak keluar PNS itu kurus, saya tengok. Itulah kaji kita. Itu Ustaz Arnold sama Ustaz Tatang udah menunggu, udah terlambat ini setengah jam. Mestinya jam 5.30 kami udah berangkat. Tapi karena sedap mengaji sama ibu-ibu ini, ikhlas ibu-ibu ini. Ala hadhihi niyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Syafi, Engkau yang Maha menyembuhkan, ya Kafi, Engkau Maha mencukupkan, ya Mu'afi, Engkau Maha menyakit. Waj'alna minas sabirin, jadikan kami orang yang sabar. Waj'alna minar radina liqada'i, jadikan kami orang yang ridha menerima takdirmu. Allahumma awsi' arzaqana, lapangkan rezeki kami supaya kami bisa membahagiakan saudara kami. Rabbana taqabbal minna, terima amal ibadah kami. Allahumma khtim bis salihati amalana, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Allahumma kama jama'tana fi hadzal makan fajma'na ma'al habibil mustafa. Sebagaimana Engkau kumpulkan kami di sini, kumpulkan kami nanti di surga Jannatul Firdaus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Kami jalan menuju Taluk Kuantan, pulang besok. Tertutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.